Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Hadikotul Jannah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Ciriu, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama kodrat keadaan. Dalam pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara atau yang disebut dengan asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas. Perkembangan harus dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada kepribadian diri kita sendiri. Kerangka perubahan yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran, guru mendominasi pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan metode ceramah. Peserta didik adalah objek dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, guru hanya terfokus pada aspek kognitif. Proses pembelajaran terfokus pada ketercapaian terhadap KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, guru kurang memahami karakter peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang sama dan belum memahami karakter, minat, dan bakat serta gaya belajar peserta didik. Apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan peserta didik, salah satunya dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik terlibat aktif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kedua, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran menyeluruh. Melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni sesuai ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, serta sikap spiritual dan sosial. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menjadi teladan yang baik untuk siswa. Selanjutnya, merancang pembelajaran inovatif,
kreatif, dan menyenangkan, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah mengedepankan budi pekerti dalam pembelajaran, menerapkan sistem AMONG, menciptakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, dan membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya, sejatinya seorang anak terlahir dengan memiliki bakat, kemampuan, dan potensinya masing-masing. Bukan kertas kosong yang dapat kita tulis atau warnai sesuka hati. Pendidikan dapat menuntun anak sesuai minat dan bakat. Bukan hanya ilmu pendidikan, melainkan juga penanaman budi pekerti yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.